Stop berpolitik, karena dunia politik itu tempatnya orang korupsi, orang ricuh, orang tengkar, orang yang sewana-wana menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk kepentingan sendiri. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, bincang santai seputar dunia politik. Dunia yang lagi hangat-hangat kita bahas sekarang ini, karena pada bulan November tahun 2024, kita akan melaksanakan, mengikuti, dan menyaksikan kemeriahan serta kebersamaan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 serentak se-Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 alasan kenapa kita harus berperan, terjun, dan aktif dalam dunia politik. Alasan yang pertama adalah, banyaknya politisi atau orang yang aktif dalam dunia politik itu yang koruptor, sewenang-wenang, menggunakan jabatan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompok, atau partainya saja. Oleh karena itu, kalau kalian jadi orang baik, kalau kalian seorang pendidik, misalnya seorang kiai, ustadz, guru, dosen, tokoh masyarakat, jika kalian diam dengan kejelekan yang sudah mereka lakukan, jika kalian tidak bergerak, tidak aktif dalam dunia politik, sedangkan mereka bergerak dan aktif dalam dunia politik, maka mereka punya kesempatan untuk berbuat korupsi, untuk berbuat sewenang-wenang, untuk berbuat sesuatu yang tidak memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, melainkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri, atau partainya sendiri. Jadi diamnya kita sebagai orang baik, sebagai orang beragama yang baik, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang berwawasan, punya visi misi kebaikan untuk masyarakat, maslahat untuk umat, masyarakat, maslahat untuk umat, bangsa, negara, dan agama. Tapi karena kita diam, kita tidak terjun dalam dunia politik. Itu menandakan dan membuktikan diamnya kita itu merupakan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak memberikan maslahat yang banyak kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau kalian menjadi orang baik, kalau kalian menjadi orang yang intelek, kalau kalian menjadi seorang pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, jangan diam. Karena diamnya kita sama dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kejahatan itu terjadi bukan karena hanya adanya orang dolim saja, tapi kejahatan itu terjadi karena diamnya orang baik. Kalau kita orang baik, maka kita tidak boleh diam. Kalau kita orang pendidik, kalau kita seorang dosen, kalau kalian seorang tokoh agama, kalian tidak boleh diam. Karena diamnya kalian sama dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat tidak baik, untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berpolitik, yaitu kita harus menggunakan wadah politik itu, jabatan itu sebagai wadah perjuangan, sebagai wadah untuk memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa, negara, terutama agama. Berjuang bukan hanya melalui konteks pendidikan, berjuang bukan hanya melalui konteks dunia bisnis atau dunia industri, tapi kita juga bisa berjuang melalui dunia politik. Karena dengan politik, kita bisa memberikan kemaslahatan yang lebih banyak kepada masyarakat, kemaslahatan yang lebih banyak kepada bangsa dan negara. Semisal, kita berjuang dalam dunia ekonomi. Kita hanya berjuang untuk diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, atau kelompok saja. Tapi melalui dunia politik, kita berjuang untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Kita berjuang untuk kemanfaatan yang lebih banyak lagi. Karena ada quote yang mengatakan bahwasanya matahari itu diciptakan bukan untuk matahari, tapi untuk menyinari bumi. Ayam bertelur itu bukan untuk ayam, tapi untuk manusia. Itu apa artinya? Sesuatu yang kita miliki berupa kebaikan, kemanfaatan yang kita miliki, itu tidak cukup. Tidak cukup saja untuk diri kita. Seharusnya itu diciptakan untuk orang lain. Kebaikan, kemaslahatan, ilmu, gagasan, pengalaman, intelektual yang kita miliki, seharusnya kita berikan kepada orang lain. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui politik. Jadi orang yang baik berpolitik, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat, masyarakat, bangsa, dan agama. Alasan yang ketiga, ini terutama bagi kalian yang sekarang masih menjadi mahasiswa, menjadi pelajar di sebuah perguruan tinggi, atau menjadi pelajar yang sudah di tingkat SLTA, atau menjadi santri di sebuah pondok pesantren di mana kalian sedang belajar saat ini.
Dunia pilkada 2024 yang akan dilaksanakan serentak di bulan November, ini menjadi kesempatan bagi kalian. Bagaimana kalian bisa mengekspresikan wawasan dan gagasan kalian yang kalian dapat di pesantren, yang kalian dapat di sebuah perguruan tinggi. Kalau di pesantren atau di perguruan tinggi tempat kalian belajar, itu hanya teori saja. Itu hanya ilmu saja. Itu hanya gagasan saja. Prakteknya bagaimana? Kalian harus terlibat dan terjun di pilkada tahun 2024 di bulan November ini. Jadikanlah momentum ini sebagai wadah bagi kalian untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kalian dapat di kampus atau di pondok pesantren atau di sekolah tempat kalian belajar ini. Bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana kalian bernegosiasi, bagaimana kalian merekrut, bagaimana kalian mengajak. Teorinya kalian dapat di kampus, di pesantren atau di sekolah, prakteknya kalian harus membuat kesempatan di bulan November ini tahun 2024 ikut serta, jangan hanya menyaksikan saja, jangan hanya melihat saja, tapi ikut serta untuk perubahan di provinsi kalian, di kabupaten kalian untuk lebih baik. Karena kenapa? Karena saya yakin kalian itu adalah intelektual, kalian itu adalah seorang ilmuwan, kalian itu orang baik. Maka jangan diam, karena diamnya kalian, alasan yang pertama tadi gimana? Diamnya orang baik memberikan kesempatan kepada orang buruk untuk berbuat yang tidak baik. Setidaknya 3 alasan ini yang harus kita miliki, terutama kalian yang bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ingat, Kabupaten Probolinggo itu menduduki kabupaten nomor 4 di Jawa Timur. Bukan prestasi, bukan kebaikannya, tapi nomor 4 miskinannya di Provinsi Jawa Timur. What? Momentum pilkada tahun 2024 ini, ayo kita jadikan momentum untuk perubahan yang lebih baik, untuk perubahan yang lebih sae, untuk Probolinggo yang lebih mantap, untuk Probolinggo yang lebih martabat, untuk Probolinggo yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Setidaknya 3 alasan ini yang melatar belakangi Gus Haris dan Lora Fahmi untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024 agar Kabupaten Probolinggo lebih baik. Ayo teman-teman relawan, wali santri, simpatisan, alumni, semuanya masyarakat Probolinggo, mari kita menuju perubahan untuk yang lebih baik. Karena ini akan menjadi sebuah sejarah. Sejak Probolinggo dan Indonesia merdeka, putra terbaik Kabupaten Probolinggo yaitu Gus Haris dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggung dan Lora Fahmi dari Pondok Pesantren Nurul Jadid mau membuat perubahan, mau Kabupaten Probolinggo ini lebih baik dan lebih saya tentunya ke depan. Kalau beliau saja sebagai tokoh agama, beliau saja sebagai kiai, beliau saja sebagai pengasuh di pondok pesantren, itu terjun dan turun untuk perubahan, masuk dalam dunia politik. Bagaimana dengan kita? Sebagai alumni, wali santri, simpatisan, atau masyarakat Probolinggo secara umum. Apakah kalian tetap akan memilih pemimpin yang sudah terbukti menjadi koruptor? Dan itu akan diturunkan kepada anaknya? What? Stop. Jangan diam. Karena diamnya kita berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali berkuasa dan menjadikan kekuasaan sewenang-wenang untuk kekayaan dirinya, kelompok, dan partainya saja. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Mari bersama-sama kepalkan tangan untuk Probolinggo Say. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.